Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis orang-orang yang saleh, insyaallah. Yang kebaikan insyaallah akan senantiasa menyertai kita, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang suka menggunakan pakaian yang baik, yang suka dengan kendaraan yang baik, apakah itu termasuk sombong? Kata Rasulullah SAW, tidak. Itu bukan termasuk sombong. Kalau itu, kalau menyukai dengan berpenampilan yang baik, justru itu bukti syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, Innallah yuhibbu an yara athara ni'amihi fi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mencintai asar atau tanda-tanda, bukti-bukti bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada hamba itu. Nah, tandanya bahwa dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditampilkan. Berpenampilan yang baik itu sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Berpenampilan baik itu. Nah, dengan kata lain, bahwa berpenampilan baik tidak identik dengan kesombongan. Bahwa yang dikatakan kibar itu, Rasulullah SAW sampaikan, bahwa yang dikatakan kibar itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Menentang kebaikan dan menyepelekan orang lain. Itu yang dikatakan kibr. Sehingga ada kaidah yang lain yang tidak ada manusia yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka. Salah satunya adalah al-a'ilul mustakbir. Apa itu al-a'ilul mustakbir? Orang yang miskin tapi sombong. Maka disebut al-a'il al-mustakbir. Artinya, kesombongan itu tidak identik dengan keberadaan. Kesombongan itu tidak identik dengan keberpunyaan. Kesombongan itu adalah sikap hati yang dikatakan kibr itu. Maka yang termasuk yang tidak disukai Allah SWT itu adalah al-a'il al-mustakbir. Orang yang miskin dan dalam tanda petik bukan hanya harta, tetapi mustakbir. Dia sombong. Kuncinya sombong itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Orang diingetin gitu. Orang diingetin, dinasihatin, tapi dia malah menentang terhadap nasihat itu. Ditunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik, kemudian menentang. Maka itu dikatakan kibr. Bukan masalah punya atau tidak. Nah, yang dikatakan, yang dimaksudkan di sini disebutkan bahwa orang bermujalasah dengan orang-orang yang soleh itu akan menggeser dari tadinya kibr untuk menjadi tawadhu. Tawadhu itu dia rendah hati. Dia menjadi lebih rendah hati, menghargai siapapun juga. Kita bisa bayangkan betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW sehingga beliau ketika bertemu dengan siapapun, beliaulah yang biasanya mendahului, mengucapkan salam terlebih dahulu. Itulah Rasulullah SAW mencerminkan ketawaduannya.
bertemu dengan siapapun juga beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, menunjukkan, mencerminkan ketawaduan Rasulullah SAW. Nah, bermujalasah dengan orang-orang yang soleh, akhirnya kita punya pembanding nantinya, bahwa ada di antara sekian yang soleh yang tadi, yang berkumpul bersama-sama kita, itu ada pembanding buat kita, ada yang bisa kita jadikan parameter, bisa dijadikan cermin, sehingga kita tahu diri, kita tidak layak untuk takabur, kita tidak layak untuk kiber, kita merasa hebat, enggak. Ternyata di dalam majelis itu banyak orang yang lebih hebat dari kita, gitu. Tetapi mereka memiliki ketawaduan, sehingga akan secara perlahan kita pun akan belajar untuk tawadhu. Kemudian yang keenamnya, bahwa bermujalasah dengan orang-orang yang salih akan menggeser seseorang min su'il akhlaq ila husnil akhlaq, akan menggeser seseorang min su'il akhlaq ila husnil akhlaq, dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Apabila kita bermujalasah dengan orang-orang yang salih, apabila kita berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang salih, kita secara tidak langsung akan terdidik oleh lingkungan tempat kita berada untuk memiliki akhlak yang baik. Kita akan terwarnai. Oleh karenanya, penting kita bermujalasah dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul, bergaul bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan yang terakhir, bahwa bermujalasah dengan orang-orang yang saleh itu akan menggeser seseorang min su'in niyyah ila husnin niyyah. Menggeser seseorang min su'in niyyah, dari niat yang buruk menjadi husnun niyyah, menjadi niatnya yang baik. Apa yang dimaksudkan su'un niyyah dan husnun niyyah? Ketika orang melakukan sesuatu, di sana tentunya ada tujuan-tujuan tertentu. Ada hadis Rasulullah SAW yang insya Allah antum semua hafal, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan seseorang itu akan bergantung kepada niatnya. Maka hasilnya itu akan ditentukan oleh niatnya. Ketika kita bermujalasah dengan orang-orang yang saleh, kita akan lihat yang lain itu niatnya seperti apa ketika berada dalam majelis itu. Ketika dia melakukan sesuatu, niatnya untuk apa, akan terlihat, dan kita akan belajar banyak dari orang-orang yang saleh itu. Nah, oleh karenanya dalam hal ini upayakan beberapa hal. Yang pertama, kita upayakan jangan menjauh dari lingkungan, dari majelis-majelis orang yang saleh. Adanya majelis seperti ini salah satu upaya kita untuk memelihara kita tetap berada di dalam majelis orang-orang yang saleh. Adanya liqah pekanan. Jangan merasa cukup kita sudah bermajelis 2 pekanan ini, kemudian kita sudah merasa cukup. Enggak cukup. Mujalasah dengan orang-orang yang saleh itu perlu frekuensinya ditambah lagi. Kita ada pertemuan setiap pekan, ada liqah setiap pekan. Kalaupun secara ilmu kita sudah dapat, paling tidak bermajlis dengan orang solehnya kita sudah dapat. Manfaat itu pasti kita sudah dapat. Manfaat ukhrawinya pasti kita sudah dapat. Sehingga kita perlu tetap memelihara untuk berada di dalam majlis orang yang soleh. Yang keduanya, upayakan kita untuk memperbanyak majlis bersama orang-orang yang soleh. Kalaupun sekarang misalnya tidak dapat, kita cari lagi, sehingga kita terus bisa bermujalasah dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita jauh dari majlis orang-orang yang soleh, maka peluang kita untuk diterkam oleh syaitan itu lebih besar. Maka diumpamakan oleh Rasulullah SAW, innama ya'kulud dhi'bu minal ghanamil wahid. Sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam
kambing yang terpencar dari kelompoknya. Ya. Kalau kita terpencar dari majelis ini, terpencar dari lingkaran kita ini, dari grup kita orang-orang yang soleh, maka berpeluang untuk diterkam oleh setan. Kita berpeluang kemudian akhirnya kita tersesat, kita menyimpang, sehingga diupayakan terus berada dengan majelis orang-orang yang soleh. Ada ambil contoh. Kalau ini mungkin perlu diklarifikasi lagi. Ini berkenaan dengan safar. Contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau menyebutkan safar itu ada 3. Beliau bahas pembahasan ini di dalam bab berkenaan dengan qasar di dalam sholat. Itu kan ditentukan oleh safar atau tidaknya. Nah, safar ini beliau menyebutkan ada 3. Ada safar itu yang haram, ada safar itu yang makruh, ada safar itu yang sunnah. Beliau menentukannya itu, salah satu kriterianya itu adalah jumlah peserta safarnya. Menariknya, beliau menyebutkan kriterianya itu berdasarkan jumlah peserta safarnya. Kalau safarnya itu sendirian, beliau menyatakan haram. Kalau berdua, safarnya itu makruh. Yang sunnah itu kalau safarnya itu bertiga atau lebih. Kenapa demikian? Kalau safarnya sendirian, itu peluang untuk bermaksiat jauh lebih besar. Kalau safar sendirian, bisa jadi karena kita sendirian, akhirnya bisa berpikir yang aneh-aneh. Mumpung nggak ada teman, begitu. Tetapi ketika kita safarnya itu berdua, maka masih ada peluang yang mengingatkan, tetapi masih berpeluang untuk dinego. Jangan bilang-bilang, nanti dibagi-bagi pulsa. Masih berpeluang untuk dinego kalau berdua. Tetapi kalau bertiga, peluang untuk dinegonya lebih tipis, begitu. Sehingga diupayakan safar itu tidak boleh kurang dari bertiga, kalau beliau menyebutkan demikian. Atau lebih, itu lebih baik lagi. Nah, kaitannya tadi dengan mujalasatus shalihin adalah ketika kita berada di lingkungan bersama dengan orang-orang yang saleh, baik dalam keadaan safar ataupun di dalam kita bermajelis, ini kita berpeluang untuk terpelihara dari peluang untuk melakukan keburukan. Sehingga berupayalah untuk senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Majelis kita 2 pekanan ini salah satu upaya. Pertemuan kita liko 1 pekan sekalipun itu salah satu upaya. Antum ingat kisah Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah SWT ke Bukit Tur Sina untuk mendapatkan wahyu. Berapa lama? 40 hari. Begitu pulang, didapati Bani Israel sudah tersesat oleh Samiri menyembah patung anak sapi. Ana hanya berilustrasi saja sesungguhnya. Hati-hati, kalau antum tidak bermajlis dengan orang-orang yang soleh sampai 40 hari, berpeluang tersesat. Bisa ketemu Samiri, antum bisa menyembah patung anak sapi. Ketemu Musadek gitu. Coba kalau 40 hari itu, kalau ibaratnya liko itu berapa kali itu? 5 kali liko ya. 6 kali. Artinya kalau 6 kali liko absen, itu berpeluang diterkam oleh Samiri. Diupayakan, tapi antum jangan ngitung juga. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya masuk lagi, mulai liko lagi. Selamat gitu. Nggak begitu juga. Hanya Anda ingin mengambil pelajaran, mengambil ilustrasi saja bahwa peluang kita untuk kemudian tersimpangkan
dari orang-orang soleh secara tidak langsung dengan durasi waktu yang sedemikian. Dan itu yang terjadi dengan Bani Israel. Oleh karena itu, upaya untuk bermajelis dengan orang-orang yang soleh itu diperbanyaklah. Diperbanyak. Jangan sampai kemudian kita tidak bermajelis dengan orang-orang yang soleh, justru dianggap merasa beruntung. Wah, itu bahaya. Itu bahaya kalau seandainya kita tidak bermajelis dengan orang-orang soleh dianggap sebuah keuntungan. Begitu. Memang untuk bermajelis dengan orang-orang yang soleh itu ada tantangannya yang cukup berat. Ya, kalau orang Sunda bilang sararanga begitu. Padahal ketika bermajelis dengan orang-orang yang soleh, hatta antum ngantuk pun antum sudah mendapatkan rahmat. Ya, anggap saja tidak mendapatkan ilmu, ngantuknya pun sudah mendapatkan rahmat. Hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, ngantuknya pun berada di dalam rahmat Allah. Apalagi misalkan antum tertidur dan tidurnya juga bisa jadi mimpi ketemu Rasulullah, bisa jadi. Makanya kalau dalam majelis orang-orang yang soleh ada yang tertidur, Anda nggak bakalan bangunkan. Anda biarin aja. Bisa jadi dia sedang bermimpi ketemu dengan Rasul. Kalau dibangunin, kan rugi dia. Ya, nanti kalau dibangunin malah jadi mimpi ketemu Abu Jahal, nanti kan repot. Baik, jazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini menjadi tazkirah bagi Anda sendiri, sehingga kita selalu berupaya untuk berada di dalam lingkarannya orang-orang yang saleh, dalam upaya memelihara ruhiyah kita, dalam upaya memelihara keimanan kita, dalam upaya memelihara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.